Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Isra Amalia dari kelas C Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak di mata kuliah Perencanaan Pembangunan, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Pada pertemuan pertama, yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan pembangunan. Sebelumnya kita perlu ketahui apa sih sebenarnya perencanaan pembangunan itu. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan suatu wilayah atau negara dalam jangka panjang. Adapun tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara wilayah atau kelompok masyarakat tersebut, dan juga memudahkan pencapaian masyarakat memudahkan pencapaian masyarakat untuk masa yang akan datang atau masa depan. Ada apa sih sebenarnya perencanaan pembangunan? Perlu kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Itu merupakan pengertian ringkas dari perencanaan pembangunan. Sedangkan why, untuk apa? Untuk mencapai apa yang sudah menjadi tujuan kita. Dan bagaimana cara melakukan perencanaan pembangunan tersebut. Jadi caranya yaitu dengan melakukan strategi saat ini untuk mencapai tujuan. Misalnya IPM untuk memajukan perekonomian negara. IPM merupakan indeks pembangunan manusia. Adapun konsep pembangunan yang pertama yaitu pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Yang kedua, pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula, dan yang ketiga yaitu evolusi. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, di mana melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dan pembangunan ekonomi merupakan proses terhadap peningkatan pendapatan dalam jangka panjang, dihitung dari GNP, GDP atau GNP per GDP per kapita. Kerangka pembangunan menuju abad 21 dari segi perencanaan pembangunan yaitu ada beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar masalah tersebut. Yang pertama yaitu kemiskinan, dan yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga iklim atau budaya, yang keempat yaitu kesehatan, selanjutnya itu kelangkaan air dan ketahanan pangan. Itu merupakan menjadi permasalahan utama pada abad 21, di mana pada abad 21 ini merupakan perubahan tatanan pembangunan di abad tersebut dan menjadikan pergeseran definisi atau jangkauan pembangunan. Lalu dari segala aspek kehidupan, dari segi ekonomi maupun sosial politik. Perlu kita ketahui bahwa sustainable development yaitu pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Adapun tujuan dari sustainable development yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Adapun 3 nilai inti pembangunan yaitu yang pertama dari segi kecukupan. Dari segi kecukupan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalnya dari segi kebutuhan pokok, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu jati diri atau menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan dari segi apapun, atau kebebasan atau dari segi kemampuan untuk memilih. Adapun pengukuran pembangunan, pengukuran pembangunan yang pertama yaitu pendapatan rata-rata atau per kapita, di mana pendapatan rata-rata per kapita ini menjadi salah satu faktor dari pengukuran pembangunan. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan.
yang ketiga yaitu kualitas kehidupan, dan yang keempat kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, keadilan sosial dan berkelanjutan. Adapun pengukuran pembangunan ekonomi yang lainnya itu dari segi indikator ekonomi. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu ketika kita melihat dari indikator ekonomi yaitu kita melihat dari pendapatan per kapita. Sedangkan dari indikator sosial kita melihat dari IPM atau indeks pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu konsep dan teori pertumbuhan. Dari segi teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada teori pertumbuhan klasik. Pada teori ini ada pembagian kerja dan skala ekonomi yang dijelaskan oleh Adam Smith tahun 1776 dan Thomas 1942, David 1947. Di mana pembagian kerja dan skala ekonomi ini diukur dari keterampilan pekerjaan, efisiensi waktu dan produksi barang. Selanjutnya itu mesin yang menghemat tenaga dan produktivitas dari nilai modal itu sendiri. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi modern, di mana kita bisa mengukur teori pertumbuhan ekonomi modern ini dari yang pertama yaitu akumulasi modal dan peningkatan sumber daya manusia. Ini menjadi hal dasar dari teori pertumbuhan ekonomi modern tersebut. Ini dipaparkan oleh Harrod pada tahun 1948 dan Domart pada tahun 1946. Yang kedua yaitu model surplus of labor. Ini diterangkan oleh Arthur Lewis pada tahun 1954. Selanjutnya yaitu dari segi pembangunan ekonomi lokal yang berisi tentang yang pertama ekonomi pembangunan yang merupakan atau yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas atau stabilisasi standar hidup dan peningkatan tiap tahun. Yang kedua mengurangi ketimpangan, dan yang terakhir yaitu menciptakan. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori pertumbuhan ekonomi ini berisi tentang teori ekonomi neoklasik yang berisi bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan per kapita, dan yang kedua itu bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat tabungan mensupport investasi, dan selanjutnya yaitu supply side atau sisi penawaran, dan pemerintahan mempromosikan pasar bebas dan integrasi ekonomi. Dan selanjutnya itu teori ekonomi base atau dasar dari teori tersebut. Yang pertama, ekspor atau sektor lokal menjadi residensial atau residensial dasar dan non-basis. Yang kedua yaitu tingkat pertemuan yang meningkatkan dalam output, pendapatan, dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu respon terhadap perubahan eksternal dalam efek multiplier dasar ekonomi permintaan. Dan adapun dari segi teori pertumbuhan neoklasik, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi, misalnya dari segi penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan juga dari tingkat kemajuan teknologi. Teori selanjutnya yaitu teori lokasi, yang berisi tentang bagaimana pemilihan lokasi, bagaimana kita memilih dari segi lokasi untuk sebuah perencanaan pembangunan. Yang kedua, bagaimana ekonomi lokal itu tumbuh ataupun menurun. Rekrutmen dan promosi industri untuk bertujuan untuk perluasan diversifikasi industri dasar yang ada. Substitusi impor dengan memperkuat hubungan antara industri dasar dan non-dasar. Dan pengembangan infrastruktur untuk ekspansi dari segi ekspor. Selanjutnya yaitu dari segi teori central place theory, yang berisi tentang bagaimana pusat pasar yang lebih besar dan pusat aktivitas ekonomi. Adapun translating theory into practice, yang pertama yaitu attraction model, yang berisi tentang berdasar pada teori lokasi. Yang kedua yaitu make policy dan program untuk membuat investasi, perusahaan, new migrant, entrepreneur lebih atraktif dengan penawaran insentif dan subsidi.
Selanjutnya yaitu new market model yang berisi tentang dalam perekonomian ada target pasar yang tercapai. Ada potensial yang tidak terrealisasi karena persoalan mispersepsi dan misinformasi. Dan yang kedua itu maka dari itu kita membutuhkan investasi baru atau investasi ulang pada suatu kota dan daerah yang rendah pendapatannya dengan memberikan subsidi untuk memulai investasi tersebut. Teori selanjutnya itu teori model and facts in local economic development planning. Jadi teori ini berisi tentang teori untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang tidak hanya berdampak pada disiplin ekonomi tetapi tidak berdampak pada disiplin ekonomi tetapi juga berdampak pada segi sosial, geografi, demografi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu new idea to help reality get new engine and job creation. Teori selanjutnya yaitu the continued evolution of economic development theory into local practice. Pada topik ini menjelaskan tentang the continued evolution of economic development theory into local practice. Topik selanjutnya itu pendekatan perencanaan pembangunan, di mana perencanaan ini berpatok pada indeks pembangunan manusia. Top down approach atau input kebijakan dari segi output yang menjadi target peningkatan IPM yang ditetapkan daerah, kabupaten atau kota. Dan selanjutnya yaitu mengalokasikan APBN dan IPM pun tercapai atau indeks pembangunan manusia itu tercapai. Yang kedua yaitu bottom up approach atau orientasi program menetapkan komposisi dari segi anggaran. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan dari materi pertama dan materi terakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.